Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil muqtafa, ala nabiyyihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Zainal Abidin Muntaha sebagai penasehat Yayasan Al-Muntahi, Kiai Haji Imam Ubaidillah Abdul Manan selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, yang beliau pada saat ini dalam kondisi yang kurang sehat. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah, diringankan, bahkan dihilangkan penyakitnya. Kiai Haji Usuluddin Abdul Manan, juga seluruh para Dewan Mushaheh, Muharrir, Moderator, dan juga para delegasi dari pondok-pondok pesantren yang hadir mengikuti Bahthul Masail yang kedua di lembaga pesantren ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, dan juga mudah-mudahan pesantren ini yang menyelenggarakan Bahthul Masail ini tidak berhenti sampai di sini, dan mudah-mudahan tahun depan, tidak tahu ini apakah Anda ini juga diundang lagi. Kalau sudah boyong ini ya mungkin sudah tidak menjadi utusan, termasuk Sidogiri. Kalau sudah boyong dari pesantren mungkin sudah tidak menjadi utusan lagi. Mudah-mudahan tetap siapapun yang menggantikan kita ini tetap terus yang namanya kegiatan seperti Bahthul Masail ini, kegiatan ilmiah ini terus, karena Islam tidak mungkin jaya tanpa adanya pengganti-pengganti ataupun penerus-penerus para ulama. Para hadirin yang saya muliakan, banyak cerita tentang ulama, tapi yang banyak adalah tentang bagaimana cara beliau-beliau ini menghargai ilmu, bagaimana beliau-beliau itu menghargai ahlul ilm. Ini kalau masa sekarang, Masya Allah, yang ada mengaku sebagai ulama tetapi mencaci ulama yang lain, bukan memuliakan. Padahal kata sebuah hikmah ini dikatakan la ya'riful fadl illa ahlul fadl.
tidak mengetahui keutamaan kecuali memang yang orang ahli keutamaan itu sendiri. Tidak mengerti utamanya ulama ya kecuali para ulama. Kok ada yang namanya ulama, mengaku-ngaku ulama tetapi mencaci ulama. Nah ini subhanallah, jauh dari bagaimana ulama-ulama terdahulu ini memuliakan sesama ulama. Bagaimana ulama-ulama terdahulu ini tidak melecehkan ilmu, tetapi justru memuliakan ilmu. Salah satu contoh, Imam Ahmad bin Hanbal itu secara khusus memintakan ampun untuk gurunya. Ini dari dalam rangka memuliakan guru, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma. Ini selama 40 tahun tanpa putus untuk memintakan ampun gurunya. 40 tahun. Bagaimana beliau di antara ahlul ilmi ini saling berziarah, itu subhanallah. Tetapi akhir-akhir ini, ya kira-kira masih 1 abad yang lalu lah, ini sudah mulai caci maki, mulai membodoh-bodohkan. Bahkan sekarang ini seakan-akan seperti Imam Bukhari, Imam Muslim sudah tidak ada harganya, karena sudah ada imam baru, imam yang mengatakan kalau bukan dia yang mensohehkan maka Bukhari pun tidak soheh, padahal dia tidak punya sanad. Nah ini jangan sampai terjadi di kita. Padahal dia hanya bekerja di maktabah. Maktabah itu apa? Perpustakaan. Bisa baca sana, baca sini. Akhirnya mencaci maki ulama, melecehkan para ulama pendahulu-pendahulu. Para hadirin yang saya muliakan, ada suatu cerita bagaimana Imam Malik ini sangat memuliakan ilmu. Suatu saat Raja Harun ar-Rasyid ini pergi ke Madinah. Ya otomatis di sana sudah ada istana gubernur Madinah, Amirul Madinah. Dan Imam Malik adalah Imamu Ahlil Madinah, imam yang bermukim di kota Madinah. Itu Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Ketika Harun ar-Rasyid berada di Madinah Al-Munawwarah, maka Imam Malik itu dipanggil melalui ajudan untuk bagaimana Imam Malik ini membacakan kitab Muwatta'nya kepada Harun ar-Rasyid. Jadi Harun ar-Rasyid kepingin ngaji Muwatta'nya Imam Malik, tetapi Imam Malik ini dipanggil untuk datang ke Harun ar-Rasyid. Maka dengan tegas Imam Malik tidak mau dan berbalik mengatakan kepada ajudan raja itu, silahkan beliau datang ke sini, datang ke rumahnya Imam Malik. Para hadirin yang saya muliakan, kita tahu Harun ar-Rasyid adalah khalifah atau presiden atau raja seluruh dunia bagi umat Islam, bukan hanya Irak, ataupun bukan hanya Mesir, bukan hanya Yaman, ataupun bukan hanya Makkah Madinah, tetapi seluruh dunia beliaulah khalifah. Jadi yang namanya khalifah itu raja umat Islam atau Amirul Mukminin untuk seluruh dunia, bukan satu daerah, bukan satu negeri Indonesia saja seperti yang diharapkan oleh HTI. Tidak seperti itu. Itulah namanya khilafah. Dan ini sudah tidak ada lagi. Akhirnya
Begitu pula Imam Raja Harun Ar-Rasyid juga memuliakan ilmu. Oleh karena itu, karena diperintahkan ataupun diminta oleh Imam Malik ini kalau mau mengaji ya datang ke rumah. Lalu datanglah Harun Ar-Rasyid ke rumahnya Imam Malik bin Anas. Dan tidak serta-merta langsung masuk ke rumah, ya otomatis seperti tamu pada umumnya. Kemudian setelah dipersilakan masuklah Harun Ar-Rasyid, dan Imam Malik berkata kepada Harun Ar-Rasyid, "Wahai Raja Harun Ar-Rasyid, saya tidak mau datang ke panjenengan untuk membacakan kitab Muwatta ini bukan karena sombong. Jangan-jangan nanti disangka sombong. Bukan karena sombong. Tetapi bagaimana kita memuliakan ilmu? Karena ilmu itu bukan untuk datang, tetapi untuk didatangi. Al-ilmu la yaji bal yuja. Ilmu tidak datang, tetapi harus didatangi. Itulah bagaimana Imam Malik memuliakan ilmu. Begitu juga Imam Malik ini apabila ada tamu, beliau mempunyai budak perempuan yang kecil, masih anak-anak. Dialah biasanya yang mempersilahkan tamu untuk masuk. Setiap ada tamu mesti si haddamahnya Imam Malik ini bertanya, "Bapak, keperluannya bertamu biasa atau untuk mengaji hadis, untuk meminta hadis dari Imam Malik?" Mesti ditanya seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Kalau tamu ya dijumpai dengan performa yang biasa pada umumnya. Tetapi kalau itu adalah orang yang mencari hadis, mencari ilmu, maka Imam Malik memakai jubah, memakai imamah, memakai toilasan. Seperti itu. Jadi inilah performa ataupun hayatul ulama ya harus seperti itu. Mestinya pakai jubah, pakai imamah, dan pakai kerudung atau toilasan. Kenapa? Ini bukan karena supaya seperti orang hebat, bukan seperti itu, tapi ini dalam rangka memuliakan ilmu, memuliakan hadis, karena ini adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau begitulah performanya. Jadi kita ini panjenengan nanti kalau umpamanya sudah pulang dari pesantren dan otomatis menjadi seorang dai, apakah kepada santrinya atau kepada kaum sekitarnya, maka performanya ya jangan performa masih santri seperti ini. Sudah berganti levelnya, sudah ustadz, sudah kiai. Itu harus kita tunjukkan. Bukan kita ini riya. Bukan riya, tetapi kita adalah bagaimana menghargai ilmu yang kita sampaikan. Kalau niatnya seperti itu beda. Kalau niatnya memang pamer, ilmunya enggak seberapa tapi surbannya yang besar, beda. Ya sama, kadang-kadang orang-orang itu banyak pamernya daripada yang semestinya. Tapi yang paling parah itu pamer iman. Nah, ini iman kok dipamer-pamer no, diketok-ketok no, ditampak-tampakkan. Saya ini seorang mukmin, ini ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur. Nah, ini kan orang pamer. Wong di sini sudah tidak butuh pameran kok. Nah, ini jangan-jangan hanya pamer, tapi alhamdulillah tidak dibahas.
Padahal ini puncaknya riya itu adalah riya bil iman. Bukan bil ibadah, bil iman. Ini puncaknya paling jelek. Seakan-akan dialah paling iman sendiri, paling Islam sendiri. Jadi performa seseorang itu mestinya biar orang menghargai, biar orang tahu, oh ini ustadz ini kiai. Mestinya kalau saya bertanya tentang masalah agama, ya bertanya kepada ini. Tetapi juga tidak boleh menipu. Yang bukan ulama jangan berpakaian berhai'ah seperti hayatil ulama, jangan. Itu juga menipu. Nah, ini pameran. Ya, mondok nggak pernah mondok, ngaji nggak pernah ngaji, pakai jubah, pakai imamah, kemudian pakai tongkat. Wah, ini kata orang ulama besar. Yang satu megang tongkat, yang satu megang tasbih. Ini pameran ini.